bahan jantan dan betina ini jenengan satu ruangan atau beda ruangan? Beda. Beda ruangan. Memang sengaja saya pisah karena ya takutnya nanti birahinya bukan lari ke gacor. Lari ke Kawin. Kawin. Untuk proses penjemuran ini kan biasanya yang paling sering ditanyakan teman-teman. Untuk betina sama jantan itu apakah istilahnya diratakan jemurnya kencang semua atau mungkin untuk betina harus agak lama atau yang jantannya seperti itu? Kalau untuk proses awal saya kenceng semua mas. Terus terang saya kenceng semua, pakan juga saya kenceng semua. Tinggal nanti kita melihat perkembangan dari masing-masing burung itu. Kan ada misalnya burung ini dia dijemur lama, nanti ibaratnya ditaruh gitu, dia gacor, berarti dia mau. Ada yang ditaruh nanti setelah dijemur lama ditaruh dia malah bunyi sebentar tidur, berarti itu kan nggak mau. Jadi memang intinya kalau di memproses lovebird itu kita lebih jeli, lebih teliti sama memahami itu. Karakternya si burung masing-masing itu kan beda-beda mas. Saya dari 13 itu pun beda-beda. Kalau untuk keseharian jemurnya itu tetap saling lihat di renteng? Enggak, kalau saya betina di belakang, jantan di depan. Oh berarti jantan sendiri, iya. betina sendiri tetap. Jantan saya renteng sama jantan semua, betina sama betina semua. Untuk di dalam rumah juga tetap direndeng tapi ya, tapi cuma beda ruangan. Beda ruangan. Kalau untuk jantan ya mas, kalau untuk jantan itu dijemur kenceng, terus dipakan kenceng. Takutnya yang kebanyakan yang sering WA saya kan takutnya, mas nanti nggak kasihan, apa nggak jadi meremelek atau sardot istilahnya. Nah itu kalau dia dijemur kenceng sardot, berarti dia nggak mau jemur kenceng. Oh gitu. Kan ada. Jadi untuk tujuan kita jemur kenceng, pakan kenceng kan untuk menaikkan birahi. Jantan apabila birahinya sudah naik, kan dia gacor. Nah tinggal nanti kita melihat, kan ada ini dari 13 ini saya yang udah kelihatan nggak mau dijemur kenceng itu ada 4. Ini udah proses pengamatan sekarang juga adik juga ikut merawat karena di rumah. Jadi dilihat, oh ini setiap kali dijemur kenceng ditaruh bunyi sebentar tidur tekuk kepala. Jadi ibaratnya dia bukan ke larinya ke birahi tapi malah ke itu meremelek dia gitu. Berarti itu istilahnya burung ini kurang seneng sama jemur kenceng. Iya. Gitu. Kalau pakan sih masih stabil sama pakan kenceng dulu karena untuk membongkar karakter kan. Kalau jemur itu memang sesuai kebutuhan burung, kita harus lihat masing-masing. Tapi kalau untuk betina, kita proses ke betina gacor ya. Kalau saya tetap pakai jemur kencang. Tetap pakai jemur kencang ya. Kalau kecuali dia vector. Kalau burung vector memang setnya paling rendah tanpa jemur. Kalau gacor saya tetap pakai jemur kencang. Tetap harus jemur kencang. Dari proses awalnya jenengan dapat bahan jantan kan bisa dikatakan benar-benar bahan yang masih murah untuk proses awal. Untuk proses awal dari sampai istilahnya keluar 2 bulan itu membutuhkan waktu berapa lama mas? Rata-rata. Soalnya kalau dipukul rata, mungkin dipukul iki sesasi kudu jadi, rong sasi kudu jadi kan nggak bisa. Itu biasanya jenengan membutuhkan waktu berapa lama? Paling lama ya mas, kita ambil tolak ukur paling lama kan nanti bisa buat gambaran. Paling lama itu di angka 3-4 bulan. 3-4 bulan. Udah kelihatan kalau memang burung itu prospek loh. Kan bahan juga belum mesti tentu prospek. Namanya kita beli bahan ibaratnya lotre itu mas. Kita cuma beli ibaratnya seneng karakter ini nanti kita proses. Ya kalau rezeki ya bisa rezeki gitu. Tapi ya tidak semua bahan itu bisa menjurus ke situ gitu. Nanti gimana kita merawatnya, gimana rezeki kita, nanti kan faktor akhirnya di situ. Tapi kan biasanya dari bahan awal itu tetap dapatnya vector ya mas? Apanya? Kebanyakan. Kalau saya ada mas yang beli dia udah gacor tapi basicnya vector. Saya tetap dari vector. Dari awal dari vector sampai istilahnya vektornya berkurang menuju ke gacor, itu prosesnya seperti apa mas? Kalau saya tetap ya itu makanya kita rendeng burung vektor. Kalau kita sering di koloni kan hilang mas namanya. Kecuali kita karantina, jadinya sifat teritorinya dia itu lebih tinggi. Begitu lihat burung lain kan emosinya langsung naik. Tapi kalau kita sering kita rendeng terus dengan jemur, kita kasih pakan tinggi kan lama-lama birahinya yang naik menurunkan emosinya. Sama prosesnya si yang baru ini dia kan awalnya juga gitu mas. Setiap kali lihat
dia gacor kan, waktu itu saya karantina, ibaratnya biar gacor gitu loh. Saya lihat burung lain, dia kepo keluar factory. Oh gitu ya. Nah terus saya kali posisi dia jemur, saya renteng. Terus nanti pisahnya, misalnya yang lain di sana, dia di sini masih lihat burung lain, kan lama-lama terbiasa. Sifat koloninya dia keluar. Gitu. Berarti emang factor itu bisa dikatakan bukan hilang ya mas, tapi karena keterbiasaan dia ya mas, keterbiasaan dengan koloni itu tadi. Iya, karena di koloni terus ibaratnya emosinya dia menurun, tapi birahinya yang naik. Tapi kalau untuk robot vector kan memang ya kita jaga emosinya, jangan sampai birahi kan harus sendirian kan gitu. Kalau dia birahinya naik, emosinya hilang, lama-lama cuma digantangan cuma kuat gitu. Ya itu kalau untuk burung gacor kan rata-rata kita pacu untuk birahinya naik, tapi emosinya nggak bisa turun kan gitu. Makanya kenapa burung gacor itu seringnya pasangan, karena dia biar menghilangkan emosinya. Terus pertanyaan yang istilahnya, nek bagi saya kan nek di rumah ngurusnya emang bener tak tinggal loh mas, jadi kan bisa ngemas setiap hari. Dan kebanyakan pertanyaan itu saya juga bingung jawabnya. Mas, cara mengeluarkan dobelan pada lovebird jantan itu seperti apa prosesnya? Dari pengalaman jenengan. Kalau untuk ibaratnya kita biar keluar itu kayaknya nggak bisa mas. Jadi karena dobelan itu keluar kan karena burung itu sudah mulai dari birahi. Pastinya kan burung itu awalnya gacor, terus untuk jantan kita pacu di birahi, akhirnya birahi bunyi, birahi nanti progresnya gacor, birahi bunyi, terus baru dobelan. Jadi itu fase ketiga nanti untuk dobelan sendiri. Insya Allah kalau sudah dobelan itu sudah ya bisa dikatakan setengah matang lah. Insya Allah kalau dia sudah keluar dobelan nanti 90% jadi gitu ya? Insya Allah jadilah. Nah cuman tidak semua jantan birahi mau dobelan. Ya. Berarti kembali lagi ke burung lagi ini. Dari katakanlah saya punya 10 burung, terus yang gacor itu 9. Tapi dari 9 itu belum tentu 9-9-nya bisa keluar dobelan. Andaikan dari semua burung jantan gacor mau dobelan, ya jangan gini mas, dobelan itu kan fasenya sudah di atas birahi bunyi. Kalau dari 9 itu keluar dobelan semua, insya Allah saya sebulan sekali keluar burung konslet. Dan burung konslet jadi gimana ya, bukan lagi burung mewah kalau prosesnya sesimpel itu. Gitu ya. Jadi kenapa, karena memang baratnya burung konslet itu masih jadi primadona karena prosesnya ya itu. Jadi memang tidak mudah, kecuali memang kita dapat pulung lah kayak itu. Jadi dari ternakan tiba-tiba tidak tahu kenapa dia konslet, kan itu konslet alami. Dia juga pastinya dari burung itu pasti gacor dulu, birahi bunyi, dobelan, baru konslet. Nggak ada toh mas, nek burung kok gacor, konslet, dobelan kan nggak ada. Prosesnya tetap dari gacor, awalnya burung itu pasti gacor dulu, gacor, mungkin masih speednya masih kencang, masih ada vektornya, tapi dia udah gacor dulu. Terus nanti birahinya naik, birahi bunyi kan, pastinya birahi bunyi, dari birahi bunyi, terus lagunya juga udah mulai kering mas. Kering dobelan, baru nanti setelah dobelannya lebih enak, lebih kering, pasangan baru ngundi gitu ya. Berarti istilahnya emang semua itu butuh fase-fase itu iya, tadi ya. Fase-fasenya. Berarti nggak bisa langsung wah malu dobelan kan, itu nggak bisa itu mas. Berarti karena mungkin proses dari mungkin jemur itu tadi, dari pakan kencang itu tadi, faktor koloni juga untuk menghilangkan emosinya itu tadi ya. Berarti kan emang benar-benar prosesnya itu nggak seinstan yang diinginkan gitu ya. Ya itu kalau prosesnya sesimpel itu ya mungkin ya nanti lovebird konslet itu harganya mungkin sekitar 1 juta. 1 jutaan. Soalnya banyak sih bisa gawe kan gitu. Karena sekarang kan ya kita lihat di media sosial, di apa kan masih banyak yang ibaratnya ini tuh harus gimana, itu membuktikan karena bahwa proses lovebird konslet itu tidak semudah itu. Kecuali memang kita punya uang beli jadi udah. Kalau tolak ukurnya kita punya uang udah, itu sultan kok dilawan gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses ya itu
Jadi memang butuh ketelatenan, kesabaran, ketelitian, dan pemahaman. Terus juga waktu ya. Nah, iya. Kalau kalau orang-orang kantoran seperti jenengan sibuk itu untuk proses dari nol kayaknya susah. Berarti istilahnya orang-orang yang bisa mengorbitkan konslet, mengorbitkan istilahnya burung-burung seperti itu adalah orang yang istilahnya bisa ngemat setiap hari. Iya, karena burung untuk menuju ke situ kan butuh apa ya? Ibaratnya butuh dipantau perkembangannya ini sudah sampai fase mana untuk nanti ibaratnya kita untuk pasangan dan lain-lain kan harus gimana. Kita ini burungnya udah kayak gini, dia keluar karakter seperti ini, oh ini harus seperti ini. Kalau katakanlah kita ngantor 1 minggu gitu mas, liburnya 1 minggu, kita ngemannya cuma 1 minggu. Dari Senin sampai Jumat kita nggak tahu itu seperti apa. Berarti emang bener-bener apa ya istilah itu tadi untuk bisa menjadi pengorbit konslet emang waktu yang dibutuhkan ekstra ya mas. Ekstra. Kecuali seperti pulung, Nah. bejo itu ngerti-ngerti konslet kan gitu loh. Ya, makanya kan kalau faktornya udah faktor X kayak pulung gitu, maksudnya kita dapat rezeki lah kayak gitu kan itu udah kita tidak bisa ibaratnya itu bukan berproses gitu mas sebenarnya. Jadi kita dapat tinggal mulai sedikit lah jadi gitu. Tapi kalau benar-benar proses dari nol ya itu memang harus waktu membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu, untuk memperhatikan si burung itu. Ya sekarang banyaklah pengorbit yang ibaratnya sudah terkenal. Jangan juga sering ngeblok kesana sini. Jangan juga pasti tahu tuh mas. Rata-rata bukan rata-rata lah. 99% itu bukan orang kantoran yang waktunya banyak di luar. Orang itu pasti banyak di rumah ngemat burung, ngopeni burung. Memang butuh perhatian ekstra. Iya.